Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya sebagai sopir untuk jarak jauh, maka saya memakai anduk ini. Setiap kali panas di keringatnya dilap dengan anduk ini. Saudara-saudari yang terkasih, suatu saat saya didatangi oleh kenalan saya. Dulu dia bekerja sebagai sopir di salah satu perusahaan di Tangerang. Dia bekerja di Sanyo dan kemudian karena ada masalah keluarga, yaitu keluarganya di Klaten, dia kemudian tidak masuk kerja sampai hampir 1 bulan. Tanpa bertanya dengan perusahaannya, dia masuk kembali ke Jakarta, Tangerang. Kemudian ditolak oleh pabrik karena sudah tidak jelas meninggalkan pekerjaan hampir 1 bulan. Maka dia tidak punya tempat lagi untuk menginap. Dia masih ingat saya karena saya kenal dia. Waktu saya pertemuan sering bareng-bareng. Nah, saudara-saudari, begitu ke pastoran, dia mengatakan saya mau numpang nginap di pastoran. Saya pun kemudian menerima dia. Ya, dan kemudian dengan beberapa romo yang ada di situ, saya kenalkan, ini saudara saya. Saudara saya ini mau nginap di sini karena sedang kemalaman dan kemudian akan pulang besok atau lusa, nanti selonggarnya. Saya juga tidak mengatakan besok harus pergi, tetapi semuanya yang jelas itu saya terima dengan senang hati. Mendengar bahwa dia dikenalkan oleh saya mengenalkan dia sebagai saudara, itu dia langsung merasa senang, merasa gembira sekali. Dan itu dikatakannya ketika di lain waktu dia bertemu dengan saya lagi, ketika saya sudah pulang ke Jogja. Dan kemudian dia cerita bahwa saya merasa senang, tersentuh. Saya diakui sebagai saudara oleh Romo. Dia memang Katolik juga. Maka kemudian dia merasakan bahwa pengalaman itu di mana dia terpuruk, tidak ada orang lagi yang dia sambati. Tiba-tiba saya mengenalkan dengan romo-romo lain, ini saudara saya. Dan dia merasakan disapa, diwongke, dan itu rupanya membuat dia terkesan sampai akhir hidupnya. Saudara-saudari yang terkasih, rupanya diakui, kemudian juga dibela, itu menjadi, atau bukan diakui bukan dibela ya, bahwa semuanya itu sebagai orang yang menjadikan punya relasi yang baik, itu menjadi sesuatu yang menguatkan bagi orang tersebut, menggembirakan, walaupun dia tidak butuh penghiburan itu. Nah, Injil hari ini rupanya Yesus pun juga menyatakan seperti itu ketika mengajar murid-muridnya. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, maka Anak Manusia akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, maka Anak Manusia pun akan menyangkal dia di depan malaikat-malaikat Allah. Barang siapa melawan, tidak percaya kepada Anak Manusia itu masih bisa memaafkan. Tetapi barang siapa menyangkal Roh Kudus, maka tiada maaf baginya. Saudara-saudari, Yesus melanjutkan, kalau kamu karena aku ditangkap dan harus mempertanggungjawabkan di depan entah itu pengadilan atau orang banyak, jangan khawatir dan takut, karena Roh Kudus yang akan membimbing kamu, mulutmu, untuk mengucapkan apa yang menjadi jawaban-jawaban yang membimbingmu. Dan ini yang kemudian akan menguatkanmu. Maka saudara-saudari,
Kalau orang itu tidak ada maaf karena menghujat Roh Kudus. Karena kalau selama hidupnya dia menghujat Roh Kudus, maka dia pun tidak akan mendapatkan pembelaan itu dari Roh Kudus. Setiap kali ada masalah, dia pun tidak akan mendapatkan inspirasi-inspirasi dari Roh Kudus. Karena dia tidak mempercayai Roh Kudus yang menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dari hidup manusia. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah mengalami bagaimana diberikan bimbingan Roh Kudus untuk menjawab apa yang sedang saya lakukan. Suatu saat saya dengan seorang frater diutus berdua-dua yang namanya peregrinasi. Saya dibelikan tiket dari Ungaran berdua, kemudian bisnya menuju ke arah Lembang, Bandung. Di Lembang, di Terminal Ledeng, kami turun, dan kemudian kami pagi-pagi itu mulai berjalan kaki selama 10 hari. Mungkin kurang lebih ya hampir 500 km karena finishnya di Tegal. Dan harus melewati Kuningan, muter jalurnya. Lewat dari Lembang itu harus naik ke Ciater dan kemudian menyusuri kebun kopi. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari pertama kami mencari tempat di tengah kampung di perkebunan teh. Dan kemudian kami berdua minta izin untuk menginap Bapak RT. Dan rupanya diizinkan. Dan setelah diizinkan, tentu saja kami masuk, mandi, dan makan dengan nikmat. Tanpa sadar, ada Babinsa, Koramil, tentara yang mendatangi kami, menginterogasi kami. Karena saya dengan Romo Swa yang sekarang sedang tugas di paroki Santo Robertus Cililitan, itu kami kemudian diinterogasi oleh Koramil itu. Karena di daerah itu, saya ingat kecamatannya Jalan Cagak, itu baru musim perampokan sapi. Jadi sapi-sapi itu dikandang di kebun teh. Dan kemudian pencurinya atau perampoknya memotong sapi di kebun teh yang tidak dijaga itu. Kemudian dagingnya dimasukkan ke mobil bak, lalu dicuri untuk dijual. Nah, itu baru musim seperti itu. Sementara kami jalan kaki, tidak ada identitas surat jalan, KTP memang ada, tetapi surat jalan kami juga tidak ada. Rupanya ini latihan bahwa kami sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, Roh Kudus. Setiap pertanyaan-pertanyaan dari tentara itu atau Babinsa, kami berdua menjawabnya. Tidak punya pikiran lain bahwa kami ini anak muda yang tidak punya pekerjaan, yang prihatin kalau di budaya Jawa jalan kaki itu seakan-akan puasa, dan di situ kami mencoba supaya Tuhan memberikan kemurahan mendapatkan pekerjaan. Itu yang kami ulang-ulang jawab karena pertanyaannya diulang-ulang supaya mungkin menjebak kami supaya kami nanti jatuh dan jawabannya tidak konsisten. Tetapi itu yang selalu kami jawab. Akhirnya tentara dan bapak-bapak yang ada di situ bosan sendiri dan kami pun ditinggal. Kami pun menikmati istirahat yang tenang di malam itu walaupun agak terlambat, dan kemudian paginya diberi sarapan yang enak. Kami pun bisa melanjutkan perjalanan lagi. Bahwa Roh Kudus membimbing kami untuk menjawab setiap pertanyaan itu menjadikan sesuatu yang saya sadari. Tuhan menjaga saya lewat Roh Kudus, lewat orang-orang di sekitar saya pada waktu itu. Karena peregrinasi itu selama 10 hari kami diberi makan atas kemurahan Tuhan lewat mereka-mereka yang tidak mengenal kami. Makan 3 kali sehari tetapi kami tidak kenal. Bahkan menginap malam pun kami juga tidak kenal di setiap keluarga-keluarga. Bahkan sempat ditolak dan kami menginap di pos ronda dan diizinkan oleh RT.
walaupun ditolak tetapi diberi makan, diberi snack, diberi obat nyamuk di pos rondanya, dan kami juga tidur nyenyak karena kecapean sudah seharian berjalan. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita coba temukan pengalaman-pengalaman yang menguatkan kita, di mana kita sungguh-sungguh dijamin oleh Tuhan. Roh Kudus memakai seluruh instansi atau apapun yang kita miliki ini sebagai manusia untuk mempertahankan diri kita di hadapan Tuhan, sekaligus juga untuk menunjukkan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.